Seperti kita ini mutlak Allah yang ciptakan. Ini bukan milik kita tubuh ini. Kita tidak tahu apa-apa, nggak ngerti bagaimana tubuh ini. Mata bisa kedip, ada rambut, ada jantung, empedu, nggak ngerti. Taunya jadi tua aja ya. Halo, aki-aki apa kabar? Saya selama di sini sudah berapa belas tahun. Dulu imut-imut ya, sekarang kita inyut-inyut. Ini kalau punya kita badan ini jangan tua lah. Nahan uban satu saja tidak bisa. Ini tubuh milik Allah. Nanti ada saatnya kalau Allah mau ngambil, diambil. Sekarang saya lihat sebagian udah diambil giginya ya. Udah mana? Nggak bisa nahan gigi tanggal. Ada yang diambil rambutnya, ada yang nanti diambil anggota badannya. Sesuka pemiliknya. Ini bukan milik kita. Istri, suami, anak juga bukan milik kita. Rumah, harta, semuanya milik Allah. Kita ngaku-ngaku saja, ini rumah saya, ini aset saya. Sebentar lagi juga pisah. Sebagian di antara jamaah udah meninggalkan rumahnya, atau rumahnya meninggalkan dirinya, dijual. Ada waktunya kapan kita tinggal di mana, kapan kita meninggalkannya. Sama ngantor juga. Gaya di kantor enggak lama, takdir jadi ini, jadi dirjen, jadi drum band, jadi apalah. Ini jadi pengusaha, ini jadi guru, ini jadi engineer, ini jadi jenderal. Enggak lama. Manggung itu enggak lama, gaya-gayaan itu enggak lama. Dibuat makin ramah oleh Allah, tubuh kita ini makin melemah, makin kaku, makin tua. Iya. Halo? Harus berani ngaku. Ibu juga digaya-gaya, udah nggak bisa bu. Ya, ibu senam terlalu kencang nanti saraf kejepit. Sekarang kita menyadari nih, tubuh ini ciptaan Allah, milik Allah, bukan hanya kita tapi semuanya. Maka enggak ada yang keluar dari pengetahuan Allah. Apapun yang kita lakukan pasti Allah menyaksikan. Apapun yang kita perbuat tidak ada yang tersembunyi. Apa hikmahnya? Satu, kalau kita yakin Allah mengetahui segala-galanya. Yang pertama, kita pasti susah maksiat. Ada CCTV saja sudah ngerem banyak dari perbuatan buruk. Padahal CCTV-nya juga bodong, tapi sudah bisa ngerem. Benar? Oh, ada CCTV, ada kamera. Kalau kita yakin Allah penguasa langit dan bumi yang menciptakan dan mengurus segalanya, sudah menyampaikan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kalau ada yang tersembunyi, Allah nggak bisa ngurus, ya kan? Jadi satu, orang yang yakin Allah maha menyaksikan segala-galanya, dia susah maksiat. Kita maksiat karena kita belum yakin Allah mengetahui, menyaksikan kelakuan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, ilmunya, pengetahuannya, kekuasaannya, rahmatnya. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ini seperti sekarang ini ya,
Selain Allah mengetahui pertemuan ini, Allah juga tahu apa yang ada dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu. Allah juga tahu apa yang ada di lubuk hatinya. Allah juga tahu semua persoalan yang sedang dihadapi, yang cicilan, yang jatuh tempo hari ini kurang fokus ya. Allah tahu penyakit apapun yang ada pada tubuh kita, termasuk yang halus-halus ya. Allah tahu virus yang sedang ada di sekitar kita. Tidak ada satupun yang tidak diketahui, termasuk keadaan di Palestina, keadaan di negeri kita. Oh ya, termasuk ijazah itu asli atau palsu, Allah Maha tahu. Jangan nyebut nama orang, ini nyebut ijazah. Makanya tidak usah terlalu banyak berdebat, bagusnya banyak berdoa. Ya Allah, Engkau Maha tahu ini ijazah asli atau tidak. Dah gitu aja. Selamatkan semuanya, itu aja lah. Harus baik-baik. Tidak ada yang tersembunyi. Seperti pembunuhan diplomat, Allah tahu. Tidak ada yang tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, yakinilah bahwa Allah sedang menyaksikan kita. Insya Allah ngerem. Kalau sedang ngobrol suami istri, sampaikan, Bu, Pak, kita tidak cuma berdua nih, obrolan ini didengar juga oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Bapak tidak usah bohong, Ibu juga nggak usah ribet, ada Allah. Enak, benar? Susah berbuat maksiat. Kalau mau ngobrol, yakinilah obrolan ini sedang didengar oleh Allah. Termasuk ceramah ini. Ini ceramah disimak nih, didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Di akhirat dihisab ini, setiap perkataan ini. Allah tahu pikiran yang ceramah, Allah tahu isi hati orang yang ceramah, Allah tahu juga orang yang ceramah ini mengamalkan atau tidak yang diceramahkannya. Makanya ceramah itu tidak mudah. Berdebat atau bertengkar nggak usah ribet, nggak usah pakai melotot, nggak usah pakai nada yang keras, bicara yang baik saja yang disukai Allah. Karena yang bisa membulak-balik hati yang diajak ngobrol adalah Allah. Jelas Pak? Pak, nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Jelas Pak? Pak, nggak usah, 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 nggak usah. Kalau kamu tidak bisa, kamu bakal dihukum mati, kata raja yang sudah sepuh itu kepada seorang cendekia di sana. Baik, saya minta syarat,
beri saya 20 tahun, boleh. Terus pulang ke istrinya, istrinya sedih. Kenapa engkau menerima itu? Kalau enggak nanti engkau dihukum mati. Tenang saja, dalam tempo 20 tahun ada 3 kemungkinan. Satu, rajanya mati dulu. Yang kedua, keledainya juga mati. Yang ketiga, atau saya yang mati. Ini nggak nyambung cerita ini, hadirin. Tapi ingatlah, kita bakal berakhir hidup ini, mau yang galak, yang baik, mending jadi orang baik, benar? 2, kalau kita berusaha ikhlas, berusaha yakin ada Allah, kita akan ikhlas dalam beramal. Mau ngapain ribet dengan penilaian orang? Mau sedunia senang sama kita, gak ada apa-apanya. Gak akan bisa memberikan apa yang tidak Allah berikan, tidak bisa menahan apa yang Allah berikan. Kita ribet karena kita sibuk ingin dinilai bagus oleh orang, ingin dianggap keren, hebat, kaya, sukses. Mana yang muji-muji kita, mana? Berakhir dimakan tanah, benar tidak? Mana yang dipuji-puji manusia, udahan. Kalau dipuji Allah, sorga. Dipuji manusia, gak ada apa-apanya. Sok sekarang yang hadir muji, enggak akan menambah apa yang Allah sudah tetapkan untuk saya, enggak akan mengurangi apa yang Allah berikan. Puji dan caci itu sama-sama ujian. Puji caci dengan ember jatuh sama, hanya rambatan udara yang membuat kedengaran ke telinga ini. Tapi sebagian besar di antara kita menggadaikan hidup kita, tenaga, waktu, pikiran, harta, effort kita demi dipuji orang. Apa pujian orang? Hanya nyeneng-nyenengin nafsu. Tapi kalau Allah memuji kita, pahala, derajat, bahagia dunia akhirat. Orang-orang yang yakin Allah Maha melihat, enggak ribet dengan penilaian orang. Silahkan, mau muji boleh, mau nyaci boleh. Urusan mulut saudara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita adalah setiap perbuatan kita jadi ibadah, diterima oleh Allah. Dah selesai. Enggak mungkin semua orang ditakdirkan suka ke kita. Nabi Muhammad SAW sempurna niatnya, sempurna akhlaknya, sempurna amalnya, tetap ada yang menghina, tetap ada yang memusuhi, tetap ada yang membenci. Enggak ada masalah. Halo? Kalem hadirin. Sibuk dengan penilaian orang, sibuk dengan kegelisahan. Jadi gimana, kita harus cuek? Tidak, bukan cuek, tapi kita harus sibuk dengan penilaian Allah. Pasti standarnya tinggi. Orang cuek, dia tidak peduli penilaian siapapun. Kita sangat peduli penilaian Allah. Allah tahu bukan hanya casing, tapi pikiran, hati, semua yang ada Allah tahu. Sehingga orang-orang yang sibuk dengan penilaian Allah tidak ribet dengan membagus-bagus casing, tapi sibuk membagus hati dan amal. Casing sesuai saja yang sesuai syariat. Jelas hadirin sekalian? Para pensiuners, nggak enak sebut pensiunan, pensiuners, jangan post power syndrome ya. Yang biasa dihormat, yang biasa diberikan privilege,
perlakuan khusus. Kalau udah pensiun berkurang, emang udah waktunya rileks saja. Makin berharap ke makhluk, makin lemah kita ini, makin sering galau, sering terluka. Yang habis pensiun stres, itu namanya pensiuner stres, nggak ada kerjaan. Pensiun ini rezeki dari Allah, kegiatan duniawinya dikurangin. Benar? Kita bisa evaluasi kekonyolan kita waktu kita lagi lincah. Kita diberi waktu untuk belajar, untuk tafakur, untuk nebus kesalahan. Udah, aki-aki, jangan tersinggung ya. Saya juga aki-aki. Slow living, waduh, ngerti slow living kah? Saya juga baru dengar. Dilambatkan kesibukan duniawinya, dijadikan kesibukan dunia jadi bekal akhirat. Tiga, kalau kita yakin Allah melihat, menyaksikan segalanya, kita lebih cool, cool, karena kita tahu Allah tahu masalah kita, Allah tahu semua urusan kita, Allah tahu keadaan ekonomi, keadaan keluarga, keadaan anak, keadaan fisik kita, Allah tahu semuanya. Selama ini kita menderita karena belum yakin Allah tahu keadaan kita. Allah tahu cicilan, Allah tahu hutang. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu keadaan kita. Kita disuruh doa bukan ngasih tahu Allah. Allah sudah lebih tahu keadaan kita daripada kita sendiri. Terjadinya masalah menimpa kita itu juga dengan izin Allah. Sudah diukur oleh Allah. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Enak hadirin, kita doa sebagai ibadah, kita ikhtiar sebagai ibadah. Allah tahu Pak masalahnya, masalah kita. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Kita sakit apa, Allah tahu. Urusan di rumah, bagaimana anak-anak kita, dan Allah juga tahu apa yang terbaik bagi anak, sekolah terbaik bagi anak, jodoh terbaik bagi anak. Allah tahu. Allah tahu anaknya belum nikah, belum punya anak, semuanya Allah tahu. Kita doa bukan ngasih tahu Allah, kita doa ibadah disuruh oleh Allah. Makanya kalau merasa belum dikabulkan, baik sangka terus ke Allah, karena Allah tahu waktu yang paling pas, bentuk yang paling pas. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, terus mengawasi kita. Tahu kok. Nah, selanjutnya, kalau kita tahu Allah mengawasi kita, kita fokus aja berbuat baik terus. Karena tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan kecuali disaksikan Allah dan balasannya sempurna. Enak. Selain tadi niatnya jadi ikhlas, kita pun jadi fokus berbuat baik saja. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bangun tidur senyum, sedekah. Siapkan air minum untuk pendamping hidup, sedekah. Bantu merapikan tempat tidur, sedekah. Gosek kamar mandi, sedekah.
makan, bersyukur, kebaikan. Puji, ucapkan terima kasih sama yang masak, kebaikan. Bereskan sendiri porsi, kebaikan. Cuci piring, kebaikan. Enak hadirin, tiap detik jadi kebaikan. Nggak usah ribetin dengan penilaian orang. Allah menilai. Habis sholat, doakan sebanyak mungkin orang. Palestina doakan, didengar oleh Allah doanya, walaupun jauh dari Palestina. Doakan orang tua, sudah di alam barzah, sampai Allah dengar doa kita. Bapak lihat istri, doakan, ya Allah, jadikan istriku jadi bidadari di surga. Istri dengar, di dunia gimana Pak? Ya di dunia juga. Ngomong yang baik-baik. Lihat anak, daripada bicara, doa, Allah mendengar doa kita. Ya Allah, jadikan anak ini soleh, ahli ibadah, akhlakul karimah. Didengar itu, didengar Pak, walaupun bahasa Indonesia, bahasa Sunda, duh ya Allah. Allah menyaksikan, Allah menyaksikan, termasuk yang selingkuh, yang berzina, nggak ada yang tersembunyi, semuanya disaksikan oleh Allah. Orang-orang yang berzina Allah tahu, orang-orang yang korupsi jumlahnya semuanya disaksikan oleh Allah. Nggak akan dibawa kemana-mana itu hasil korupsi di dunia, ya pasti dia tinggalin. Yang bekal dibawa itu adalah dosanya, hisabnya. Aduh, kalau nggak tobat, kasihan betul tuh koruptor itu. Emang koruptor bisa menikmati korupsinya? Enggak mungkin menikmati, enggak mungkin. Pasti dia selalu takut ketahuan. Terus kalau koruptor tua, mau apa lagi coba Pak? Makan tinggi dan dikit, ya kan? Ayo Pak makannya, oh kolesterol, ya. Ini makan, asam urat. Kok Bapak nggak makan nasi, gula naik. Ini nggak makan garam, darah tinggi. Jadi Bapak makan apa? Makan angin. Kita ini udah tua Ki, udah dikit rezekinya, benar? Makanya koruptor tua tuh apes betul hidupnya. Mau dikemanakan? Mau dikemanakan? Ada yang hasil korupsinya disimpan di tembok. Lihat enggak? Megang enggak? Make enggak? Cuma lihat tembok, aduh liar hadirin. Secukupnya aja rezeki mah. Kalau yakin Allah Maha melihat, semuanya dilihat. Allah tahu persoalan negeri ini, tahu. Nggak ada satupun yang rebutan kursi, yang sikut-sikutan kemana, yang rebutan jabatan kasakusuk berakhir. Demi Allah berakhir. Gimana dong tentang kejahatan-kejahatan? Semuanya dilihat oleh Allah. Kilometer 50, ya kejadian di sana. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Allah tahu. Tapi kilometer rest areanya sudah dibongkar di dunia, nggak pernah lepas dari penilaian Allah. Nggak bisa lari. Banyak kejahatan di dunia yang tidak tuntas, benar? Gimana? Kita lihat yang sudah inkrah juga belum ditangkap. Saya nggak mau ikut campur ya. Udah jelas katanya ini sudah udah harus dipenjara. Sok aja lakukan, semuanya ada balasannya. Demi Allah, tidak ada satupun yang tidak ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya dia ngutang ke saya, ngemplang, kabur, nggak kabur, di mana ada di sisi Allah nanti ketemu di akhirat. Yang ngemplang. Kenapa nih jadi pada stres begini? Obat kita ini sekarang kita ini masih dihargai orang bukan karena kita udah mulia, cuma Allah nutupin dosa dan aib kita. Harus banyak tobat. Allah tahu siapa kita. Allah tahu siapa kita. Tidak ada yang tersembunyi. Mulai dicatat, mulai balik dosa kita. Semuanya Allah lihat. Yang nyontek lah, yang makan di kantin, nggak ngaku, yang ngeganggu, yang matanya berzina, yang semuanya Allah tahu. Sampai detik ini hanya kemurahan Allah saja kita masih dihargai orang. Allah maha baik. Kita kan ke masjid ini bukan karena nggak punya dosa, tapi karena ditutupin oleh Allah dosa kita. Allah tahu kelakuan kita di kantor, di mana saja Allah lihat, semuanya ada. Tapi Allah yang maha mengetahui siapa diri kita masih menutupi. Bahkan selain ditutupi, kita dibimbing bisa ke masjid begini. Kalau Allah nggak nolong, nggak bisa ke sini Pak, nggak bisa. Setan tuh tidak suka kita ke masjid, dihalang-halangi ke masjid. Maunya sholat di rumah cepat, udah gitu tidur lagi atau main. Gak mau ke masjid kecuali yang ditolong oleh Allah. Alhamdulillah disediakan masjidnya ini oleh Allah. Ini masjid milik Allah nih Pak. Tolong yang ngebangun masjid ini jangan merasa berjasa ya. Sebetulnya masjid ini udah tertulis di Lauh Mahfuz. Kapan Al-Hakim dimulai, kapan tahapannya, kapan jadi ini, jadi itu. Kalau Bapak ini kan sekarang dibangun besar sekali masjid ini. Hati-hati jangan sampai mengatakan ini ide saya, ini perjuangan saya, ini kegigihan saya apa? Nggak dikasih otak mah nggak akan mikir siapa saya, benar? Jangan merasa ini ide, kalau nggak dikasih ide nggak ada tuh, mesum aja pikirannya. Tapi sesudah saya rapat yang bikin bisa ngomong siapa? Tapi saya kesana sini yang ngasih tenaga siapa? Yang ngasih keselamatan siapa? Kalau nggak dibimbing Allah, pelit kita ini Pak, nggak akan mau ngeluarin uang, nggak. Min fadli rabbik. Udah banyak dosa, ditutupin aib, dikasih rezeki buat sedekah, diberikan ladang amal, didekatkan dengan masjid, kendaraan dikasih, kesini juga dihormati, orang-orang pada mengangguk-ngangguk. Padahal kalau dibuka siapa diri kita, nggak ada tuh yang mau mengangguk. Benar tidak? Benar atau benar? Saya juga sama Pak. Ini kenapa saya rada-rada hati saya sedih tuh, karena saya tahu saya di sini tuh karena ditutupin oleh Allah aibnya. Makanya nggak usah harap-harap dihargain orang, cukup aja kita diselamatin Allah. Ingat 3 hal ya, kita ini tidak masuk neraka nanti itu karena ampunan Allah. Kalau Allah nggak ngampunin, masuk kita ke sana. Makanya terus kejar ampunan Allah. Kita masuk ke surga karena apa? Karena amal. Boro-boro. Masa sholat kita kayak tadi bisa ke surga? Ngelantur gitu. Untung tadi imam bacaannya pendek. Kasih panjang dikit, lebih ngaco lagi kita ya kan? Udah jengkel ke imam, dendam.
janji nggak akan kesini lagi. Makanya taraweh itu kan dari sekarang udah milih Ramadan, jangan di situ panjang gitu. Tarawehnya belum, ngaconya udah duluan. Alhamdulillah Allah menutupi aib, memberikan kesehatan, bisa ke masjid, sakit nggak bisa ke sini Pak. Keselamatan, bisa aja kejadian tuh. Berapa banyak yang selama di perjalanan kena kejadian, betul tidak? Gampang bagi Allah. Kita bisa ke sini, bisa mendengar, sabar duduk, kalau enggak tidur nih Pak lagi di sini tuh. Atau main HP. Kan ada yang di pengajian tuh, terus aja kata setan mainin HP-nya, HPW terus. Bukan tidak boleh, kalau manfaat silahkan, tapi kalau menyia-nyiakan ilmu rugi. Semua ini min fadli rabbik, karunia Allah semata. Makanya udahlah Bu, Pak, hidup mah dibikin simpel aja, lagi nunggu mati ini. Usahakan tiap waktu jadi kebaikan, puaskan diri disukai Allah, dah gitu aja. Lelaki, wahai lelaki, sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang paling baik kepada keluarganya. Sebaik-baik lelaki yang paling baik kepada istrinya. Udah Pak. Tapi nanti diam, belum juga baik udah pakai tapi ya. Gak usah risau dengan yang belum terjadi. Namanya juga belum kejadiannya, mau ngapain risau, betul tidak? Katanya ekonomi akan sulit, biarin. Saya bukan menteri. Dolar bakal naik, biarin. Dari dulu juga dolar naik, rezeki mah Allah yang ngatur. Tapi bagaimana ya kalau saya nanti pensiun, berarti Bapak pensiunan. Terus rezeki saya gimana? Kan gaji saya makin dikit. Berarti rezeki Bapak gaji tinggal dikit. Allah ngasih rezeki nggak usah pakai gaji melulu. Benar tidak? Tapi saya masih banyak cicilan, jual. Kata istri, gimana ya kalau suami saya meninggal, kubur. Terus saya gimana, janda. Terus gimana nanti saya, terserah Allah, rezekinya pasti ada. Apakah mungkin saya nggak ada rezekinya? Mungkin kalau udah meninggal. Kalau masih hidup pasti ada rezekinya. Tenang aja, ingat nanti, ingat besok, ingat yang akan datang. Kuncinya jadikan hari ini ibadah jadi bagus, akhlak makin bagus, ikhtiar sempurnakan, doa dimaksimalkan, pasrahkan. Mau diapain aja kita besok lusa, terserah Allah. Dia maha baik, maha pengasih, maha penyayang, tidak pernah zolim ke hambanya. Kalau zolim Allah mah dari dulu udah dimusnahkan model kita ini, ya kan? Baik sangka, gimana ya kalau rumah saya nanti dijual tuh saya nggak punya rumah. Gak apa-apa, yang penting punya rumah di sorga. Sukses itu bukan punya rumah di dunia, sukses itu punya rumah di sorga, betul tidak? Kalem aja hadirin, jalanin hidup ini. Ingat apapun besok lusa Allah menyaksikan. Sekarang Allah tahu kita sekarang zikirnya banyak, ngajinya banyak, sedekahnya banyak, nahan amarah, nggak zolim, berbuat baik terus di mana Allah lihat. Allah lihat semua yang kita lakukan, semuanya ada balasannya, tidak akan dikecewakan. Gak mungkin Allah mengecewakan. Selama ini aja kita ngaco, Allah tetap mengurus kita, benar? Apa yang kita lakukan untuk Allah? Ingat Allah jarang. Sholat nggak pernah khusyuk kita ini, betul tidak? Quran jarang disentuh, sekalinya baca juga nggak ngerti, nggak berusaha ngerti. Dunia aja, Allah pemilik pencipta kita nggak diingat.
Mana kita memberikan perhatian khusus kepada Allah? Enggak. Kasih uang banyak, sedekah sedikit. Allah juga tahu itu. Sebagian besar dipakai nafsu atau disembunyikan. Tapi tetap diurus kita ini. Ditutupi aib. Orang-orang tidak tahu kehinaan kita. Harusnya kita menyadari ini dengan baik. Gak pantas sebetulnya kita diginiin kalau Allahnya gak maha baik. Betul tidak? Terima kasih hadirin. Banyak-banyak baca ayat yang tadi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, dimanapun, kapanpun, siapapun, apapun. Allah menyaksikan segala-galanya. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi atas segala-galanya. Kalau ada yang memfitnah kita, padahal kita tidak melakukannya, tenang saja, Allah tahu kita tidak melakukannya. Ini ujian agar kita dekat dengan Allah. Akan banyak hidup ini mengarungi hal-hal yang tidak diduga. Tenang saja, semuanya dirancang oleh Allah untuk kebaikan kita. Baik nikmat maupun musibah sudah diatur oleh Allah agar kita jadi dekat dengan Allah. Karena kita tidak akan bahagia dengan dunia ini. Tidak. Bahagia itu cuma dua, iman dan amal soleh. Allah menakdirkan banyak kejadian bagi kita yang kita harap, tidak kita harap. Sama saja tujuannya agar kita jadi dekat dengan Allah. Itu. Jangan buruk sangka kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Hadirin, pengumuman kepada teman-teman yang menyimak lewat semua jaringan media ini. Insya Allah hari ini di Istiqlal, pekan kedua di Istiqlal ya. Silakan datang lebih awal karena ada penceramah pendahuluan, kemudian bagian jam 10. Mudah-mudahan ada takdir kita jumpa. Bagi warga BSD biasanya di sini subuh, Al-Hakim jam 8 di Asyarif dan jam 10 di Istiqlal. Insya Allah. Wahai Allah yang maha menatap, golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa ditatap oleh-Mu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadikan dimanapun kami berada, hati ini selalu terpaut kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah, jangan biarkan hati ini berpaling darimu. Jadikan hati ini setiap saat merasa Engkau maha dekat, Engkau maha menatap, Engkau maha menyaksikan segalanya, Engkau maha tahu segala sesuatu. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, ikhlasnya beramal. Hadirkan kebaikan dimanapun kami berada. Berikan hidayah taufik-Mu ya Rabb, agar setiap perilaku kami menjadi amal soleh yang Kau sukai, menjadi bekal pulang kami kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ampuni ya Rabb, selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu, lebih banyak mengkhianati-Mu, lebih banyak mengingkari-Mu. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya hanya untuk-Mu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansurhum 'anil qaumiz zalimin.
Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami, Engkau maha tahu segalanya. Mampukan kami berbuat sesuatu ya Allah. Tolonglah ya Allah, berikan yang terbaik bagi dunia akhirat saudara-saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Kita tahu Allah maha tahu keadaan Palestina, tapi kita harus berbuat sesuatu, minimal doa, syukur, harta, berapapun Allah mencatatnya. Saudara-saudara kita di sana pasti Allah punya rencana terbaik bagi mereka. Kezaliman akan dibalas oleh Allah, kebaikan akan sempurna balasannya. Semuanya pasti meninggal, hanya orang beriman dan beramal soleh. Surga diberikan dengan rahmat Allah dan pahala meningkatkan kedudukan kita di surga. Kita tidak masuk neraka karena ampunan Allah, kita masuk surga karena rahmat Allah. Tingkatan kita bergantung pahala yang kita raih di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.